Beberapa. Tiga. Ya. 24 terakhir saja. Oh iya, 24 belum selesai deh. Belum selesai ya? Ya. Ininya apa namanya? Keterangannya. 24 baru sampai 50. Iya. Baru sampai 50 benar sampai 50. Iya. Pengantarnya itu baru sampai. Baik, kita buka dulu kalau gitu dihabiskan hadis ke-24 ya. Gue ini saya pernah dapat ya. Enggak. Mami enggak. Saya enggak pada beli. Berdua aja dulu berdua. Berdua aja dulu. Udah lama enggak ngaji. Mami suka hilang dia. Enggak, perasaan beli enggak dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ibu-ibu jamaah, mudah-mudahan semuanya selalu diberikan sehat walafiat di dalam rahmat barokah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, punya puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang senantiasa melimpahkan berbagai-bagai kebaikan kepada kita, nikmat-nikmat yang tidak sanggup kita jumlahkan. Salah satu nikmatnya pada kesempatan siang hari ini kita berada di hari yang sangat baik, 10 hari Zulhijjah, 10 hari pertama masuk dalam ayat surat Al-Fajr ya. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri walayalin asyr. Ayatnya kan nikmat. Walayalin asyr, demi 10 malam yang punya keutamaan ya. 10 malam itu menurut para ahli tafsir, 10 malam pertama yang punya keutamaan itu adalah 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Alhamdulillah sudah kita lewati ya. Kita sudah berpacu di 10 hari bulan Ramadan terakhir dengan harapan mudah-mudahan kita mendapatkan Lailatul Qadar. Alhamdulillah. Kemudian ya 10 hari awal bulan Zulhijjah, tiada suatu hari yang punya keutamaan melebihi segala apapun ya, kecuali itu namanya 10 hari bulan Zulhijjah. Itu kata sahabat Nabi bertanya, apakah juga termasuk jihad fisabilillah ya Rasulullah? Termasuk juga jihad fisabilillah, juga tidak bisa mengalahkan dahsyatnya 10 hari di awal Zulhijjah ini ya. Kecuali yang bisa mengalahkan itu katanya seorang laki-laki yang berjihad, dia bawa hartanya yang banyak, dia habiskan ya, kemudian tenaganya juga dia habiskan sampai dia wafat, nggak pulang lagi ke rumah, tuh baru dia lebih dahsyat gitu. Jadi jadi berarti nggak ada yang menghasil tuh pahala-pahalanya ya. Cuman kita kan suka fokus di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan ya. Belum terlalu booming tuh kalau 10 hari Zulhijjah gitu.
Jadi belum terlalu paham, ya, belum terlalu telaten kita, ya, merawat, membimbingkan, memelihara 10 hari bulan Zulhijjah, 10 hari awal bulan Zulhijjah sampai puncaknya di tanggal 10-nya, ya. Kecuali yang asyik itu, yang sedang punya perhatian ke arah situ, kecuali siapa? Kecuali para jemaah haji. Kalau tidak jemaah haji mah kadang-kadang lupa ya. 10 hari awal Zulhijjah itu nyantai-nyantai saja ya. Padahal itu banyak banget itu pahalanya. Sampai ditanya, ya Rasulullah, itu sebanding gak tuh dengan yang jihad bisa bilang yang pedang, yang perang? Termasuk katanya mengalahkan, sampai mengalahkan. Kecuali apabila yang jihad itu nggak balik lagi ke rumah, gitu, alias meninggal, gitu ya. Iya. Kecuali dia habiskan hartanya, dia habiskan tenaganya, dihabiskan segala-galanya sampai dia itu syahid. Nah itu baru tuh yang bisa mengalahkannya tuh dengan seperti itu. Jadi saking apa? Saking mulianya hari-hari yang kita lewati di 10 hari awal bulan Zulhijjah. Yang tinggal beberapa hari lagi ya. Sudah kita lewati di separuh. Paling sekarang tinggal hari Rabu, Kamis, Jumat. Ini Selasa kita alhamdulillah, mudah-mudahan ini jadi kemuliaan. Jadi kalau duduk seperti ini di majelis kita, majelis ilmu ya, berada di momen 10 hari Zulhijjah, berkali lipat. Insyaallah amal solehnya, amin ya rabbal alamin. Nah, besok kita saum tarwiyah ya. Hari Rabu, Kamisnya kita saum Arafah. Hari Jumatnya yang paling bagus amal kita adalah menyembelih hewan kurban. Itu amalan terbagusnya bagi kita ya. Kalau jamaah haji kan perjuangannya lebih banyak lagi. Mereka dari tanggal 9 malamnya sudah ada di Arafah. Malah bagusnya sih sebetulnya sunahnya ke Mina dulu ya. Mina dulu di sini, tapi itu karena ambil rukun yang hajinya yang raja yang sentralnya haji tanggal 9, jadi tidak terlalu dihimbau. Takut nggak keburu ke Arafah. Karena kalau misalnya ngeduluin nginep di Mina malam tanggal 9, terus ke Arafahnya nggak keburu nih, nggak macet, udah ya. Buat apa pahala sunnah kalau yang wajibnya nggak datang? Makanya ambil kalau jamaah kita tuh alhamdulillah di manage sedemikian rupa sehingga tanggal 9 itu pagi-pagi udah rapih semuanya, udah ada di sana. Kalau tidak ketat tahun ini di Saudi ya urusan haji, waduh, manusia bisa 10 juta. Belum lagi dari penduduk sekitar. Makanya sekarang itu super ketat ya. Mau masuk ke Masjidil Haram harus pakai kaki nusuk. Persiapan yang Mau masuk ke Musdalifah, ke Mina, ke Arafah harus pakai kartu nusuk. Gak ada kartu nusuk tapi nggak bisa. tasrih namanya. Tasbih itu berlaku kembali itu kalau masuk Raudhah. Sejak setelah paskanya Covid ya, Raudhah itu jadi diatur, nggak bisa kayak dulu. Kalau dulu tuh perempuan jam habis sholat isya udah kumpul sama habis subuh. Siapa aja boleh saya tahu gitu ya. Kalau sekarang kan ngantri panjang di pintu berapa tuh di belakang dekat pintu. Harus kumpul di situ. Baru dibagi barcode ya. Barcode kita itu bisa udah harus ada namanya. Kalau nggak ada biasanya Betawi cari
nama yang lain yang dia nggak masuk gitu. Kalau ada yang nggak masuk apa yang sakit kayak gimana, nama dari orang Arab dari ini. Jadi kita oh ini nih dapat nama. Ingat-ingat ya, ibu namanya si Anu gitu. Bukan nama kita, karena harus ada barcode gitu. Namanya pasrah. Nah, berdiri di belakang sana dekat baki ya di situ. Nanti masuk lagi ke sentralnya langsung di Raudhah. Ya Allah, berdirinya tuh dari salat subuh tuh udah harus ada di situ gitu. Nah, dan sekarang itu pintu Raudhah itu ya perempuan itu harus dari arah sana semua, nggak bisa dari pintu 25 yang enak dari situ ya. Panasnya dari situ langsung ke arah baki ke arah apa namanya ke arah Raudhah. Ini harus dari sana dari belakang. Muter, jadinya makanya sekarang itu dulu hotel-hotel yang di belakang itu kurang laku, sekarang laku banget karena dekat pintu Raudhah, dekat pintu Raudhah perempuan di situ gitu. Jadi dulu kan jarang ada yang pakai hotel-hotel di situ, sekarang mah penuh terus di situ karena pintu Raudhah di situ. Nah, Masya Allah, ya, apalagi bulan puasa ribet. Sampai ada yang sampai selesai di Madinah di bulan puasa kemarin ya, sampai di Madinah di situ sampai mau pulang nggak dapat kartu tasrah ke Raudhah. Ada yang nggak dapat sakingnya rebutan itu masuk ke itu. Nah makanya setelah itu pemerintah Arab kemudian diatur sedemikian rupa dalam pelaksanaan ibadah haji. Kalau tidak begitu bisa trouble ya. Kita bersyukur yang sudah berangkat, bersyukur kepada Allah. Faidah itu manasikakum, kalau sudah selesai manasiknya, udah selesai hajinya, udah pernah haji, udah pernah umroh, fadhkurullah. Maka terus aja kita harus dekat dengan Allah, jangan pernah jauh lagi. Ingat selalu kenang-kenangan itu menjadi suatu kepribadian yang mendalam di dalam diri kita. Harus menjadi karakter siapa? Menirunya karakter Nabi Ibrahim, menirunya karakter Siti Hajar, menirunya karakter Nabi Ismail alaihissalam. Ya, insya Allah. Baru itu disebut haji yang mabrur, umroh yang makbul. Ibu yang dirahmati oleh Allah, kembali lagi saya sekilas ya, saya terangkan dulu karena aku lupa. Saya kan wajib untuk saling memberikan motivasi. Besok sama Kamis jangan deh kita kurangi lah ya, nggak usah ke mall dulu ya. Ini mah musim kurban udah ini kakinya juga udah kepengen ya. Jangan habis waktunya untuk yang enggak jalan-jalan ke pasar. Perbanyak baca Quran ya. Kalau kemarin tuh kita sudah lupa tuh tinggal selembar. Sekarang tadi dikuatin lagi, dibanyakin lagi gitu. Sayang nih hari terbaik. Perbanyak baca zikir terbaiknya apa kalau itu sejak itu la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Itu adalah zikir terbaik di bulan Dzulhijjah. Apalagi besok ketika hari Arafah, orang haji sedang wukuf, kita juga ikut wukuf aja ya. Ikut wukuf artinya kita sholat sunnah, kemudian kita di atas sejadah ya. Kita kalau di sana itu zuhur berarti kita duluan ya. Nah, berarti kita dari pagi dari jam 10-an, dari jam 9 kita sudah wukuf ya, dari jam-jam duha kita udah sholat duha, sholat ya Allah, ngebayangin orang-orang yang di Arafah sedang pada menangis, sedang pada berburai air matanya, mereka sedang mensyukuri nikmat berada di tanah yang paling suci, tanah yang paling dipilih. Mereka sedang berdekatan dengan Rasulullah, mereka sedang berdekatan dengan Nabi Ibrahim. Hamba di sini ya Allah pengen ngekor, berada seolah-olah hamba berada di sana gitu ya. Pengen rasanya itu nempel berada di sana ya, mengingat-ingat, bernostalgia tentang apa yang pernah kita lewati. Yang belum tentunya penuh harap semoga diberikan oleh Allah bisa senantiasa datang ke sana. Kemudian perbanyak zikir,
Ustaz itu lagi di dibuka pintu kebaikan dari Allah sambil kita dalam keadaan saum ya, dalam keadaan saum, jangan sibuk bikin ketupat. Kecuali panitia kurban itu mah udah bagus banget ya, biar sibuknya bukan zikir juga bikin kupon, bikin ini belanja buat ini besok persiapan bikin tenda ini, itu udah amal soleh yang luar biasa karena itu dalam memenuhi suatu urusannya dengan Idul Kurban. Insya Allah di malam Idul Kurban perbanyak berdoa karena itu adalah malam mustajab. Tetap itu malam mustajab nih, ibu pasti ada permintaan khusus kepada Allah ya. Itu jangan diendapkan, permintaan khusus itu disampaikan aja semuanya dari mulai tanggal 9-nya sampai malam Idul Adha-nya sampai selesai pelaksanaan ibadah sholat Id ya. Jangan lupa ya, besok kalau sholat Idnya jangan minum dulu, disunahkan puasa dulu, nanti baru makan ketupatnya sesudah pulang sholat Id gitu. Perbanyak takbir dari sejak malamnya sampai selesai hari tasbih. Jadi kalau habis sholat, assalamualaikum, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd ya, yang ilham ya, dan walillahil hamd. Jangan ham itu hamdu tapi di wakaf, hamd gitu. Iya, atau walillah ilham, suka ada saya dengan walillah ilham, oh salah besar, walillahi alhamdu itu kan asal katanya walillahi alhamdu, jadi diwasal walillahil hamd, hamd gitu, jadi ada dalnya gitu, bawa dalnya yang walillahil hamd gitu, walillahil hamd, hamd gitu. Ada juga walillah ilham, katanya gitu. Walillah ilham itu nggak ada artinya, karena tuh lillahi alhamdu gitu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamdu. Harusnya ya, maksudnya kalau tidak wakaf, tapi karena wakaf walillahil hamd ya, hamd gitu, jadi ada dalnya tuh ke bawah. Disunahkan kita baca setiap ba'da sholat selama selesai sampai hari tasyrik ya, insya Allah ya, insya Allah ibu pada bisa kurban semuanya ya. Kalau misalnya kita 3,5 juta itu yang minimal ya untuk satu patungan gitu ya, satu patungan seekor sapi, maka itu sangat kecil sekali dibanding dengan pengorbanan yang sudah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim kepada putranya, yaitu menyembelih putranya dalam rangka apa? Menyembelih sifat egois, menyembelih sifat cinta dunia. Sembelihlah sifat cinta dunia kita, karena manusia itu kadang-kadang terlalu nempel dengan kecintaannya kepada dunia. Sifat dunia itu yang paling utama, cinta kepada siapa? Kepada keluarga, itu paling utama tuh. Kadang-kadang yang suka bikin kita sholat khusyuk ya, kita lalai kepada Allah, itu karena terlalu cinta kepada keluarga. Karena sibuk urusin cucu, nggak keburu ngaji ya, sibuk urusin cucu, nggak keburu kita sholat sunat gitu ya. Nah, itu jadi cinta, makanya diuji keluarga gitu. Nabi Ibrahim itu berapa kali diuji keluarga kan ya, gitu, diuji keluarga, nggak punya anak lama, berdoa punya, diusir oleh ayahnya dulu waktu masih mudanya ya, kemudian Allah memberikan istri-istri yang solehah ya, kemudian dikasih anak yang soleh,
Jadi harta yang banyak dikasih onta sebatas mata memandang. Ya, beliau ridho dikurbankan untuk Allah berapa ratus berapa ribu bahkan seluruh unta yang dia punya. Saya hidup silakan pakai saja buat jalan Allah. Kan susah gitu, ada orang yang hartanya banyak apa dikumpulin apa dikumpulin. Kalau buat jihad bisa bilang pada Allah ceret sedikit aja gitu ya. Iya rasanya itu aja udah banyak, rasanya udah berkorban, rasanya udah berjasa gitu ya. Nah itulah ketergantungan manusia kepada dunia, yaitu kepada keluarga dan kepada harta. Kalau kepada keluarga tidak diuji berat-berat, tidak disuruh menyembelih anak, tetapi harta saja diganti. Itu bagaimana kita mengeluarkan uang yang cukup besar kelihatannya. Kalau 3,5 juta beda dengan zakat fitrah 50.000. Ceng gak ada yang berat ya zakat fitrah. Satu badan berapa? Paling banyak 70.000 ya. Waktu zakat fitrah kan beras ya. Kalau ini 3,5 juta, aduh itu ya rada kaget kalau tidak disiapkan gitu. Jadi itu ujiannya. Kan apa tadi? Al-malu wal banuna zinatul hayati dunya wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika thawaba wa khairun amala. Surat apa? Al-Kahfi ayat 46 ya. Al-malu wal banun, harta dan anak, zinatul hayati dunya. Itu adalah perhiasan dunia, pikiran ya, dan mulai anak lihat perut sampai lahir, sampai sekolah, sampai ini kuliah, sampai berumah tangga, sampai punya anak, tetap aja kepikiran ini, begitu, pikiran. Jadi mengganggu kita tuh apa namanya kehusuan sholat kita, ketentraman ibadah kita ya. Padahal dari dulu begitu aja, nggak ada yang rusak, baik-baik aja semuanya. Tapi kenapa ini nempel aja ya? Nggak ada masalah kan gitu. Nggak dipikirin juga berjalan begitu aja gitu ya. Nah nggak ada yang gimana. Tapi di sini ada aja yang perlu gitu. Jadi Allah ya nggak tuh, benar nggak ya? Tuh gitu, makanya al-mal wal banun, harta dan anak, zinatul hayati dunya, perhiasan dunia kita mana ya. Tapi kata Allah wal baqiyatus sholihat, amal yang soleh khairun, lebih bagus gitu, harapannya tuh lebih kelihatan gitu, lebih terang benderang obsesinya. Karena kalau baqiyatus sholihat, amal soleh itu langsung pada diri kita, efeknya jadi tenang di dunianya, juga membawa kebaikan. Ya, belum tentu kita ya urusin ini aja, itu ini segala macam mumet gitu ya. Udah rumah tangga, kita harus nyiapin rumahnya, habis itu mobilnya, habis itu ininya, habis itu ininya, terus gitu ya, sampai kita tuh mengurangin infak harusnya banyak jadi sedikit ya. Zakat harusnya banyak jadi enggak kebagian. Jadi apa? Anak gitu, habis itu cucu, habis itu ini, pokoknya di sini tuh ini gitu ya. Nah kadang-kadang berlebihan, maka Allah bilang itu yang paling bagus itu apa? Wal baqiyatus sholihat, amalan yang sholih khairun inda rabbika, lebih baik itu menurut cara pandang Allah, menurut pandangan Allah itu lebih baik gitu. Karena besok itu anak gak ikut di akhirat, itu gak ingat sama anak ya. Jangan di akhirat, di dunia aja anak belum tentu ingat sama kita. Kita ingat sama dia, tapi anak belum tentu ingat sama kita. Kitanya aja yang ingat terus ya, anak belum tentu ingat sama kita. Masya Allah, iya. Kita yang itu makanya anak mah cuek aja sama kita. Jadi maksudnya apa? Maksudnya wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika thawaba wa khairun amala. Bukan amala, bukan ain. Amala, sebagus-bagus cita-cita. Itu apa? Amal soleh. Jadi kan anak dan harta itu untuk
untuk menjadi kendaraan menuju surga. Nah itu, jadi mampu mensolehkan seperti Siti Hajar, ya. Gitu. Kalau Siti Hajar lebih sayang kepada anak, pastinya komplain ketika disimpan di tanah yang enggak ada bisnya, di kardus itu. Ngapain itu? Enak banget ya. Kamu bareng-bareng di sana di Palestina, saya di sini perempuan, mana anak ini, wah saya nggak bisa gitu kan ya. Tapi karena lebih cinta kepada Allah, udah ya. Kalau misalnya ini perintah Allah, berangkatlah ya. Saya pasti aman-aman aja, makanya kata Allah aman semuanya karena udah berpasrah diri kepada Allah, tetap diamankan Siti Hajar sama Nabi Ismail itu oleh Allah ya. Itulah yang digambarkan bagaimana kehidupan dunia itu ya, bagi manusia kadang-kadang menjadi pusat perhatian. Nah itu ya, ibu yang dirahmati Allah, balik lagi ke sini, kita kembali ke laptop ya. Iya, jadi ini sifat hadisnya apa disebutnya? Hadis qudsi. Ya, hadis qudsi itu bukan tidak termasuk di Quran, tetapi itu adalah firman Allah yang redaksinya diatur oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bunyi hadisnya, saya ulangi lagi gimana nih? Diulang ya biar nyambung ya. Jadi ini dari Abu Dzar Al-Ghifari meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Beliau meriwayatkan dari Rabbnya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, didengarkannya kepada Abu Dzar Al-Ghifari, sahabat terdekat Rasulullah. Beliau adalah sahabat kecintaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi. Wahai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan zolim ya. Zolim ya. Zolim kepada diri sendiri. Jangan sampai kita zolim ya. Zolim kepada diri sendiri, zolim kepada lingkungan, zolim kepada Allah. Makanya Nabi Adam pernah merasa menzolimi diri sendiri. Kemudian beliau berdoa apa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doanya kita apabila kita merasa banyak zalim, itu doanya tadi. Gitu. Kita juga suka zalim kita lebih banyak, maka hitung lagi zalim kita ya. Masya Allah. Makanya perbanyak doa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Begitu juga siapa? Nabi Yunus. Nabi Yunus juga bilang la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ini sesungguhnya saya untuk nyata-nyata saya ini zolimin. Ya, jadi kalau kita merasa bersih, wah dari mana bersih ya? Nabi aja ngaku zolimnya gitu. Jadi wahai hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezoliman. Zolim itu apa? Artinya ya. Zolim itu adalah menganiaya diri sendiri. Menganiaya diri sendiri apa? Nyebit sendiri gitu. Nah, ya. Membiarkan kita dosa dijalani dengan tenang. Gitu. Nah, kalau udah zolim, nanti kesananya zolim dibiarin nih, kesananya jadi fasik. Gitu. Jadi bahannya kafir, bahan kufur itu dari zolim dulu. Habis zolim jadi fasik, habis fasik nanti musyrik, habis musyrik kafir. Nah itu pangkalan sudah naudzubillahi. Zolim itu apa? Menganiaya. Sudah tahu itu dosa, kita terusin aja zolim ya. Udah tahu itu hukumannya berat, kita ringan-ringanin gitu. Itu namanya zolim. Jadi itu diharapkan ya. Maka ya, kalau kita sadar kita zolim, kita harus ubah kezoliman itu dengan memperbanyak kita amal soleh. Dan yang lebih lagi apa? Jangan juga menzolimi. Jadi poin pertama apa di sini larangannya? Jangan zolim dan jangan tadzolamu.
Jangan menzolimi. Udah menzolim pada diri sendiri, zolimin lagi. Kalau udah zolimin orang lain itu, kalau udah menzolimi berarti ada sangkut pautnya dengan pihak yang lain. Kalau zolim itu hanya dosa diri sendiri. Tidak sholat, zolim, ya. Tidak puasa, zolim. Tidak merugikan orang lain, ya. Itu nggak sholat, kita nggak sholat misalnya, alhamdulillah ya. Rugi nggak orang lain? Nggak rugi. Tapi kalau udah mulai pelit, gitu ya, gitu kan. Nah, kalau udah mulai tuh kita zolim itu marah-marah, ya. Sholat tapi kita marah-marah dulu, gitu ya, tidak terima terhadap nikmat Allah, tuh jatuhnya kepada suami jadi cemberut dulu, gitu. Nyambut deh. Ya, banyak hasud, ya. Hasud, iri, dendam, ya. Itu udah menzolim, ya. Utang nggak bayar-bayar, gitu. Zolim sama orang lain, ya. Giliran lagi utangnya enak, gitu ya. Ditagih marah, ya. Terus uang orang, ya. Itu dia harus ini, tahu-tahu dia nggak ingat lagi, ya. Ketika dia pamrih-pamrihnya ketika utang mau sampai nangis-nangis, ya. Pamrih-pamrih begitu dikasih nggak ingat, ya. Begitu kita nagih marah. Padahal dia punya utang daripada utang. Itu namanya apa? Menzolimi orang lain, ya. Suami meninggalkan istrinya, anaknya banyak, ya. Terus dia cari lagi yang lebih cantik, ya. Anaknya lagi kecil-kecil ditinggal, istri meninggalkan anaknya karena kepincut sama ada will. Apa tuh pil? Pria idaman lain. Ada pil, ada will. Pria idaman lain, ya. Kalau perempuan itu karena virus pil, ya. Kenapa ada pria idaman lain? Kalau laki-laki kena will, wanita idaman lain. Iya, ada pil dan will. Iya, itu merusak apa? Merusak rumah tangga. Tadinya rumah tangganya aman, ya. Biasa ngobrol bercengkrama, jadi bangun gitu ya. Jadi apa namanya, marah-marah. Gitu. Jadi rusak rumah tangga itu. Makanya namanya al-zulmu dzulumatun, ya. Orang yang zalim itu gelap. Jadi nggak ada lagi tuh indahnya kehidupan itu, nggak ada, ya. Nggak ada lagi senyum, nggak ada lagi karena gelap. Orang selalu menzalimi sudah. Kalau sudah dizalimi, biar kata saudara terputus, ya. Kenapa? Dia zalim, ya. Biar dia adik saya, misalnya gitu ya. Itu dia dulu kemarin itu karena warisan itu diambil sama dia semuanya, ya. Ya. Udah nggak tahu menau itu rumah peninggalan mama udah dijual semua sama adik saya. Jadinya di sini kita jadi terputus kekeluargaan. Ya kenapa? Sudah mulai ada yang zolim. Gitu. Jadi jangan zolim dan jangan menzolimi orang lain. Makanya kalau udah zolim kepada orang lain kita harus khawatir. Kenapa? Orang yang dizolimi itu doanya mustajab. Gitu. Doa yang paling mustajab siapa? Orang yang dizolimi. Tapi jangan mentang-mentang dizolimi kita doanya seenak-enak baik mampus itu jangan. Ya Allah, saya ini orang terzolimi, biar dimampusin aja dia, jangan. Mentang-mentang kita terzolimi, ya doanya sesuka sifat kita, jangan. Ya, tetap kita harus ada kelembutan hati, jadi orang pemaaf, ya. Kemudian kita doakan biar sadar, doanya begitu yang bagus, ya Allah, biar disadarkan, biar diinsyafkan, biar dilembutkan hatinya, ya. Biar Engkau yang membuka jiwanya, ya Allah, ya Fatah. Ya Fatah, bukakan hatinya. Itu aja jangan sampai
ya. Pokoknya nanti biar dia merasakan gitu ya. Biar dia juga merasakan gitu, jangan. Pokoknya ya Allah, ya Allah, gitu kan. Kalau Allah berani mengampuni, menginsafkan kan baik lagi nanti. Gitu. Untungnya buat kita lagi ya. Jadi itu yang pertama. Ya ibadi ya. Ini harap tuzul ma'ana nafsi wa ja'alnahu bainakum muharraman fala tadhlim. Ya ibadi yang kedua, kullukum dhalun. Kamu tuh semuanya tersesat. Illa man hadaitahu. Illa man hadaitahu. Kecuali yang dapat hidayah. Fastahduni ahdikum. Maka mintalah hidayah kepada Allah. Pasti Allah akan berikan hidayah kepadamu. Makanya ada doa kunut nasila. Allahumma hadini biman hadai. Ya kan? Ya Allah, berikanlah hidayah kepada orang yang Engkau kehendaki beri hidayah. Itu asalnya doa tuh awalnya gini. Jadi Nabi Muhammad itu sakit banget hatinya itu ya kepada suatu kaum. Jadi ada yang kepada Nabi Rasulullah itu ada yang nipu gitu ya. Jadi ada sekitar 70 sahabat Nabi dikirim ke suatu tempat. Jadi ada yang pura-pura masuk Islam, nangis-nangis kepada Rasulullah ya. Itu pimpinan apa, suku, kepala suku. Pokoknya syahadat, nangis Rasulullah gitu. Tolonglah kami di kampung kami tuh, saya pengen dakwah gitu. Tapi saya belum tahu apa-apa gitu. Tolong kirim pasukan engkau gitu ya. Untuk bisa dakwah, untuk berapa? Untuk RT segini, untuk RT segini, ini pokoknya biaya segala macam beres ini. Dikirimlah 70 sahabat terpandai, penghafal Quran ya. Pokoknya itu begitu sampai sana dipenggal kepalanya semua. Dan itu kan zolim banget. Rasulullah itu sampai awalnya dia sama sahabatnya itu berdoa, ya Allah hancurkanlah mereka ini. Terus turun ayat gitu ya. Nggak boleh gitu. Kemudian berdoalah. Wahyunya itu apa? Berdoalah itu Allahumma hdini biman hadait wa afini biman afait wa tawallani biman tawallait wa barikli biman afait wa qini syarra ma qadar. Soal kunut. Nah, itu namanya kunut dan silah. Jadi kunut yang pada saat terancam gitu Rasulullah itu. Nah itu baru. Nah habis sudah selesai perkaranya, terus diperangi, kalah. Nah Rasulullah itu nggak meneruskan lagi doa kunutnya. Tapi sahabat Rasul yang lain masih ada yang meneruskan di sholat subuh itu ya. Ada yang sholat zuhur, ada di sholat tiap sholat, ada macam-macam. Sama Rasulullah itu nggak dilarang gitu. Jadi itu dalilnya begitu. Makanya ada yang pakai, ada yang enggak. Ada yang pakai lagi ya, maksudnya ada yang selalu pakai kunut di subuh, ada yang enggak. Karena di situ Rasulullah terus karena udah aman, udah ini enggak Rasulullah enggak kasih ya kondisional. Tapi tidak dilarang karena Rasulullah tidak melarang lagi kepada sahabatnya yang dari di sana dia bacanya habis zuhur, ada yang habis isya, ada yang habis subuh. Rasulullah tidak pernah ini monggo saja gitu ya, enggak ngelarang, enggak nyuruh. Nah itu makanya terus umatnya ada yang melaksanakan kunut, ada yang Iya. gitu. Itu jadi sejarahnya di situ. Tapi kenapa kebanyakannya subuh dipakai? Iya, subuh ada contohnya dari ulama, dari para tabi'in, ya, para tabi'in, para sahabat gitu. Jadi doa kunut itu sahabat itu macam-macam, malah ada yang dibaca sebelum ruku. Ya, sebelum ruku. Jadi sebelum ruku habis baca surat, Sebelum sujud ya. ada yang sebelum ruku, ada yang sesudah ruku, ya. Ada yang setiap waktu. Ya. Apalagi kalau misalnya dalam keadaan sangat genting gitu ya. Ke Palestina. Berarti seperti sekarang ini seperti Palestina ya. Iya, itu makanya minimal, nah gitu, minimal subuh, minimal gitu. Kalau nggak tiap waktu, kita lupa tiap waktu minimal di sholat subuh. Ya sekarang mesti kita doa gitu.
doain Allah mansuri wa alal muslimin al mujahidin di Palestina ya. Ya Allah tolonglah saudara-saudara kami yang ada di Palestina gitu, para mujahid-mujahid yang berada di Palestina yang tiap hari dibom, yang nyawanya selalu terancam, yang tiap hari genting gitu. Kita nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa kita perang ke sana, nggak bisa kita nyumbang juga tersendat di mana ya. Sudah yang bisa kita paling ringan adalah mendoakan gitu. Jadi guru-guru dolun pada dasarnya manusia itu mudah tersesat. Makanya kenapa kita itu selalu berdoa surat Al-Fatihah itu ya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Karena emang kita tuh sifat itu udah dol kita itu. Dol. Ngedol. Kenapa? Senangnya tersesat, lempeng dikit belok, lempeng dikit belok gitu. Jadi namanya itu doa gitu. Gitu. Makanya mintalah fastahduni, mintalah petunjuk selalu kepada Allah. Makanya kita bilang minta nih, ihdinas siratal mustaqim. Lempengin saya ya Allah. Jangan biarin saya belok. Lempengin 17 kali kita minta dilempengin. Udah 17 kali aja kita masih belok dulu. Yang sholat Iya, lupa lagi ya. Ini lagi Masya Allah. Ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtu. Hai hambaku, kamu tuh pada dasarnya kamu tuh pada dasarnya lapar. Apa kita itu berapa jam sekali lapar? Untung kalau disediain melulu ya. Ada terus makan sama Allah dikasih. Ya Allah. Ya. Jadi apabila wa idza maritu wa huwa yashfi, apabila aku sakit Allah yang sembuhin, bukan dokter, Allah yang kasih sembuh. Apabila aku lapar, Allah yang kasih kenyang. Ya. Allah sediakan air buat kita kenyang. Allah sediakan apa semuanya. Sampai Nabi Ibrahim itu waktu naruh istri sama anaknya di tandus, di negeri tandus itu sempat ragu ya. Ya, apa Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in. Nah, itu kalimat ragunya itu. Ya Allah, ibaratnya gitu ya. Bagaimana ya nasib istri dan anak saya yang engkau suruh disimpan di tempat yang gak bisa tumbuh apapun. Ghairi dzi zar'in, gak bisa nanam-nanam. Gitu. Kalau di tempat kita kan bisa nanam-nanam ibu, bisa nanam nggak bisa, batu sampai bawah itu batu nggak bisa, lumut aja nggak ada, lumut aja nggak ada. Kalau kita itu batu ya biar batu, tetap 2-3 hari itu udah ada lumutnya, kan ada air. karena ada air. Kalau di sana kan nggak ada air, jadi lumut aja nggak ada. Bagaimana? Tapi kemudian hatinya berubah lagi, tegak lagi. Ya. Rabbana liyuqimus shalah. Nah, yang bikin sejahtera itu sholat. Gitu. Rabbana liyuqimus shalah. Gitu. Surat Ibrahim ya ayat 7. Ya. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah. Malah Nabi Ibrahim berdoa, waj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihi warzuqhum minas samarat alam Yesus. Gitu. Doanya dipanjang Nabi Ibrahim. Kalau begitu ya saya berdoa deh ya Allah biar para manusia itu nanti tergiur datang terus ke sini gitu ya. Untuk selalu datang tuh. Jadi doanya Nabi Ibrahim kita itu dibawa ke sana, dibikin senang, dibikin nikmat gitu.
Itu semua seluruh dunia itu doa al-afidah kaminana. Jadi afidah ya hati nas manusia tahwi ya. Mereka itu pengen terus tertarik terus ya ke tempat ini, ke tempat yang tandus ini. Kalau piknik kan biasanya ke tempat yang segar ya. Kalau piknik, kalau datangnya itu tujuannya fisik, kesenangan fisik. Mata pengen enak lihat mana ke gunung ya, ke taman, ke ini, ke puncak yang indah-indah. Ini mah batu pada pasir ya, kota makanya kertas. Yang bikin menarik apa? Ibadah, sholat. Yang bikin menarik itu sholat. Tawaf, sa'i. Lito ifina wal akifina waruka'is sujudu. Itu yang bikin menarik. Yang bikin menarik bukan seperti datang ke taman mini, bukan seperti datang ke puncak, bukan seperti datang ke mana? Ke Inggris ya, ke London. Tempat air yang bagus, yang itu bisa kayak putranya Ridwan Kamil. Hilang. Wah, jutanya bagus. Bukan ini mata, tapi mata batin. Ya. Tenang depan Ka'bah. Culik-culik aja air mata ya. Nah itu, jadi itu doa siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Asalnya sesat, dilurusin sama Allah, dilurusin. Semua pada dasarnya sesat manusia itu pada dasarnya. Wa wajadaka dhallan fahada. Ya. Kamu dapati Muhammad dunia itu sesat. Kalau nggak ditunjukin sama Allah, apalagi itu yang namanya jahiliyah, pada tersesat. Allah yang kasih petunjuk. Kita umat Muhammad lah, kalau nggak ada Islam kemana ini? Udah kemana tuh ya? Kalau nggak ada Islam, kira-kira kerjaan kita ngapain? Sesat. Aku bayangin ya Allah, alhamdulillah ada Islam ya Allah. Makanya tuh aku bayangin hidup kita tuh kering ya, sesat kalau nggak kita punya Islam itu. Ya Allah. Makanya di sini ya mintalah kepada Allah hidayah ya. Kemudian ulul jamin lapar, maka mintalah makan kepada Allah. Minta makan tuh kepada Allah gitu. Makanya warzukni gitu. Warzukni wahdini wa'afini wa'fu anni. Nah, di sholat kita semuanya sempurna gitu. Ada orang ya, gak makan dikasih kenyang. Ada bu ya, orang yang udah hidupnya tuh terbeleng aja dikasih. Sekalinya minum aja satu tetes keluar lagi. Gak makan, gak minum, udah gak masuk. Masih hidup aja ya. Berarti itu kasih apa? Kasih rezeki apa dia? Kenyang. Kenapa? Karena Allah tidur berkah, ditidurin. Karena kalau udah sepuh banget ya, udah sepuh banget, udah merem aja. Kenapa merem terus ya? Kalau matanya ini lapar, beribu aja tiap berapa jam sambil dibuka. Kulkas, aduh. Jadi kalau nggak ada, nongkrong aja di depan, cari yang pantai gitu. Kamu, Masya Allah. Dan Allah tuh kasih kenyang terus, dicukupin. Makanya ada rezeki fitriyah untuk mengurangi ya. Ada rezeki tawakal, ya kan? Nah, rezeki fitriyah mah udah datang sendiri kayak bayi di perut ya. Udah, itu rezekinya fitriyah. Nanti mau mati rezeki fitriyah lagi, gitu. Udah nenek-nenek udah umur 120 itu iya udah di kamar udah tidur aja
udah nggak makan, nggak minum, pokoknya dikasih minum juga satu itu gitu ya, udah keluar lagi meleleh. Makanya tuh udah fitriah, udah kasih kenyang aja. Bayi di dalam perut tuh udah harus nyari-nyari kemana, udah aja dikasih langsung udah ada di mulutnya. Kalau udah masuk ke dunia tuh udah ini baru dia ada rezeki ikhtiariyah gitu. Iya. Ikhtiariyah, bayi itu keluar. Dia baru. Kalau kemarin saya nangis ya, orang kenyang melulu sekian jam itu udah dikirimin gitu kayak di infus itu ya. Udah di kalau ini harus jadi sendiri. Gitu ya. Dari sini nyari. Allah sediain dia biar ikhtiar di sini. Kita minta sama Allah sediain. Iya, dia nyari dulu ya, gitu kan? Coba tempelin di sini, Bu, dia lapar. Dia nyari. Kemana dia? Gak bakalan kemana-mana ke sini. Enggak bakalan. Dia tahu. Ada tempat. Iya, fitrah. Hidayah fitrahnya, hidayah gorizahnya, nalurinya ke sini, ya. Dia nyari sendiri, tahu-tahu ke sini dan selalu yang kanan. Iya, nggak bakalan kemana-mana, udah bakalan. Udah besar ya. Nah, fitriahnya apa? Disambungin oleh kasih sayang ibunya, ayahnya, disuapin ya. Ketika tangannya belum bisa mencari, ketika kakinya belum bisa mencari, ketika akalnya belum sampai, ada penyambung yang bisa mendatangkan rezekinya. Itu siapa? Orang tuanya ya, kasih gitu ya, disuapin. Ya Allah, jangankan manusia, burung aja tuh Bu ya. Burung tuh anaknya tuh ya, nanti maunya ini anak juga pada ngeronyok gitu di kanan. Nanti emaknya dikasih kirimin mulutnya ya kan? Belum, kenapa dia masih lemah, belum bisa berterbang ya, belum bisa ini. Ya Allah, Masya Allah. Pada dasarnya tuh lapar semua manusia tuh. Aku punya cara untuk bisa kenyang ya. Ketika udah ini baru ya, dulu kan udah disuapin, dikasih duitnya, habis itu dia udah bisa cari sendiri, jajan lah ini. Ibu dikasih lewatnya melalui uangnya. Ada ini jalan rezekinya nih lewat orang tuanya, lewat yang mengurusinya. Entar sudah sekian umurnya udah ini, baru tuh tangannya pintar nyari duit, akalnya pintar nyari duit. Wah udah deh, tambah pintar jadi korupsi. Giliran udah dikasih bisa pintar nyari duit, sama jalannya ya. Itu besok udah kesono nggak bisa lagi, udah kamar aja ya. Kalau nggak ada anaknya yang nguapin, nggak ada ya yang ngasih makan ya, akhirnya udah nggak bisa jalan. Nah pasti nanti Allah kirim cara, apakah anaknya, apakah tetangganya, apakah siapanya. Nanti kalau udah ini udah kembali lagi rezeki fitriah lagi. Jadi rezeki apa? Rezeki fitriyah, rezeki ikhtiariyah, rezeki alamiah. Ya, alamiah tuh nanti kalau udah pintar tangannya baru ada yang pintarnya di hutan, ada yang pintarnya dagang, ada yang pintar. Itu semuanya alamnya dari Allah ya. Dari Allah. Apapun juga dari Allah. Bahan bakunya tuh dari Allah. Gitu ya. Pengen emas ya udah ke Papua gitu. Lah, yang punya percaya. Iya. Pengen ini di laut, udah tuh nelayan pada jadi dengan tangannya, dengan ini dia cari ikan, ya. Itu alamiah tuh, alam yang Allah ada air, ada udara, ada ini, disediain semuanya. Monggo akalnya ya, maksimalkan, tangannya maksimalkan, kakinya maksimalkan, kejernihannya maksimalkan. Faidahnya dia, tapi sholat, faidahnya dia di sholat. Faidahku dia di sholat, sudah selesai sholat, pangtasyiru fil ardi, silakan bertebaran di
di muka bumi. Itu baru tuh kenyang. Cuman manusia sama binatang beda. Binatang udah kenyang, perutnya dah udah. Kalau manusia itu bukan hanya perutnya, segalanya. Gitu. Karena apa? Ada lawan nafsu. Ya. Iya, bukan makan aja, kita aja perempuan pengen digelang, pengen pakai cincin, pengen pakai ini kerudung, pengen yang begini ya. Binatang mah itu sapi udah aja rumput, wah udah puasa merumput juga nggak ada lagi pengen apa-apa. Apakah mau itu sapi dikasih emas, bilang karena majikannya dikasih emas gitu ya, kalau apa kaumnya gitu gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi Allah bilang apa? Pada dasarnya kamu itu lapar, Allah yang kasih makan. Fastat'imuni atimkum. Mintalah rezeki kepada Allah, nanti Allah kasih rezeki, kasih makan, ya. Gitu. Tapi caranya apa? Halalan, thayyiban. Cari harta yang halal. Sifat harta yang baik itu ada 4. 1 halal, 2 bersih, 3 manfaat, 4 maslahat. Itu harta baik. Ya, itu. Jadi harta yang halal. Ya, cari yang halal. Udah halal? Cukup nggak? Belum. Harus bersih. Makanya ada zakat, infak, sedekah, wakaf, amal jariah. Itu apa? Untuk ngebersihin yang halal itu. Udah halal, tapi harus bersih. Itu. Nggak cukup dengan halal. Ini mah halal gitu, tapi nggak zakat, nggak bisa gitu. Halal tapi nggak mau bagi, nggak mau infak, nggak mau sedekah, nggak bersih gitu. Makanya harus bersih. Selain dapatnya halal, keluarin, ada zakatnya, ada infaknya, ada sedekahnya, ada amal jariahnya, ada wakafnya. Itu dalam rangka pembersihan dari yang halal. Gitu. Ya, kemudian apa? Manfaat. Ya, punya baju bagus dimanfaatin buat ngaji. Ya, sekarang punya baju bagus nggak kemana-mana, dipandang aja baju bagus. Ngaji enggak, ngapain enggak, itu dibuka lemarinya ditutup. Punya emas, punya gelang, punya kalung, punya ini dibuka, itu tempatnya ditutup lagi. Bagi saya nambah-nambah pakai gitu ya, buat yang manfaat gitu. Itu manfaat. Kalau manfaat itu untuk diri dan keluarga. Kalau masalah untuk orang lain, ya. Punya mobil, Bu, ngaji yuk, ya udah bareng saya, ayo, gitu ya. Bu, aku ya makan bareng makan, ayo, gitu. Tapi kalau masalah, makanya banyak kita jadi makan tuh. Gitu ya, punya ini, gitu. Jadi ada manfaat, ada masalah. Kalau manfaat hanya untuk dirinya, gitu. Kalau manfaat tuh hanya untuk dirinya, tapi harus masalah, gitu. Nah itu kalau sifat harta baik itu harus punya miliki sifatnya 4. 1 apa tadi? Halal, bersih, manfaat, masalah. Gitu. Ya ibadi kullukum ma'arif illa man kasautuhu fastaksuni taksukum. Wahai hambaku, kau itu dulunya belajar ya, waktu lahir emang pakai baju gamis gitu ya. Enggak. Iya, waktu lahir mau anak rakyat, mau anak raja, sama telanjang ya. Gitu telanjang dulu. Allah kasih orang tua, kita dibajuin begitu belum lahir aja kamarnya udah dibagus-bagusin ya. Kalau laki-laki ada kamar biru, kalau perempuan ada kamar pink kan gitu ya. Ibu udah 2 tas, 2 lemari itu bajunya, anaknya belum lahir tuh. Udah 2 lemari disiapin ya. Ya Allah, neneknya yang paling repot biasanya. Ya, itu ini segala macam. Wah, dasarnya apa? Telanjang. Coba kalau lahir di hutan ya.
pengantin ya. Ada yang bajuin, yang bikin kita cantik itu dibajuin, langsung dibedong ya sama orang tua kita. Kalau dulu nggak tahu sekarang masih ada bedong apa enggak? Wah, dulu pakai gurita, pakai ini ya, pakai gurita, pakai ikat-ikat gitu bu. Ya Allah, dibedong ya. Terus wah udah didandani, aslinya ya Allah. Kalau lahir di hutan ya. Nanti yang nangkepinnya harimau itu udah suaranya nanti bukan lagi ngomong kayak kita nanti kalau sama maunya gitu ya, tergantung yang gedein ya kan. Masya Allah. Makanya kita bersyukur kepada kedua orang tua yang tidak pernah membiarkan kita telanjang, tidak pernah membiarkan kita lapar, tidak pernah membiarkan kita sedih, tidak pernah membiarkan kita susah gitu. Tapi orang tua udah dikasih jalannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi cinta yang luar biasa agar bisa menjadikan diri kita manusia yang sempurna. Nah, apalagi itu ya ibadi ya innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Kalian tuh berbuat salah terus siang malam ya, dosa mulut, dosa mata, dosa pikiran, dosa tangan, dosa perut. Wah, kalau dikumpulin itu dosa di sumber-sumbernya ya, dosa pikiran. Kadang-kadang pikir kemana aja lagi sholat 5 menit pikirannya kemana gitu ya. Gitu. Belum nyasap kuping, senang banget kalau dengar orang kagak enak tuh di sini tuh kuping tuh senang. Gitu ya. Gitu ya, dosa kuping, dosa mulut, dosa mata, ya, dosa ini, ya kan, dosa tangan, ya, tuh kan. Kalau begitu kalian tuh tiap hari bikin dosa. Tiuna billaili wa nahar, siang malam, tapi Allah Maha sayang. Apa? Ana aghfir. Aghfirud dzunuba jami'a. Makanya Allah bersihkan lagi lewat menjalankan perintah Allah. Ya, dosa tangan, kita cuci tangan, kita kumur-kumur, kita wudu, hilang lagi. Dosa lagi, hilang lagi, dosa lagi. Yang dihilangin aja, dosa lagi, apalagi kan dihilangin. Ya kayak hidup gitu ibu ya. Kotor kita dibersihin, nanti udah bersih berapa ini kotor lagi begitu. Badan kita cantik, nanti lama-lama kan loyo lagi, kumel lagi ya. Iya, waktu begitu datang kan cantik ya, ini lipstiknya masih ini kan. Nanti kita berjalan aja segala keringat apa segala macam nih hilang lagi. Begitu juga baju kan kita bersih, kotor lagi, dicuci ya. Habis itu apa? Disetrika gitu. Untuk bisa press lagi. Begitulah kita kalau pengen bersih, udah dicuci, disetrika, digosok, begini. Wah, udah pokoknya segala macam kita sholat, zikir, baca Quran, sedekah, itu untuk bersihin. Tukhti'una, karena kita berdosa terus ya, siang dan malam. Wa ana aghfirud dzunuba jami'an, kata Allah. Kan aku tuh maha mengampuni dosa-dosamu. Fastaghfiruni aghfir lakum, maka minta maaflah kepadaku, minta ampunlah kepadaku, aghfir lakum, aku pasti akan mengampunimu. Kata siapa? Kata Allah. Ya ibadi innakum lan tablughu durri fatadurruni wa lan tablughu nafai fatanfa'uni. Hai hambaku ya, sesungguhnya kalian itu kalau belum sampai kepada suatu kemadaratan ya, kalau belum sampai itu, kalau biasanya Allah udah menghendaki madorot gitu ya. Kalau Allah memang sampai kepada kita itu takdirnya harus dapat sesuatu yang gak enak, ya gak enak. Kalau Allah itu menghendaki kita dapat enak, ya enak gitu. Sudah ada yang menentukan. Itu namanya, makanya ada takdir, ada qada dan qadar. Ya sama Bu. Yang menciptakan mobil tuh ya, dia juga menciptakan kodok dan kodar gitu.
menciptakan takdirnya mobil. Ada yang cc sekian, mesinnya sekian, tank bensinnya sekian, ya kan? Ininya sekian. Tapi yang sekian cc beda lagi gitu. Udah ditentuin ininya semuanya. Ini perjalanannya per kilo sekian. Ini nanti akan kuatnya sampai umur sekian si mobil itu. Kita juga udah diatur. Ya, udah diatur. Hidupnya sampai sekian, rezekinya ini. Nah, itu. Jadi Allah sudah ngatur, ya sudah semuanya itu. Ya ibadi innahum lan tablughu durri wa tadurruni wa lan tablughu nafi wa tanfa'uni. Ya. Kalau sedang mau datang suatu ketetapan yang tidak baik, makanya kita bilang apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau sudah datang segala takdir yang enak, kita alhamdulillahirabbil alamin. Makanya ada doanya masing-masing ya, Bu. Kalau kita enak diberikan enak, bacanya alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Apabila tidak baik, alhamdulillah ala kulli hal. Jadi itu selain bacaan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Jadi kata Allah begitu, maka ya sesungguhnya kalian tidak akan bisa melimpahkan kepada datang kepada Allah, kepadaku, dan juga tidak akan bisa memberikan manfaat. Jadi tidak bisa ya. Mau bagaimana dihancurin agama Allah kayak gimana ya tidak bisa. Tuh di Palestina kalau pengen dihabisi dari dulu juga udah habis, ratusan tahun ya dijajah. Jumlah warganya segitu gitu. Tapi katanya sekarang itu per hari aja anak-anak banyak dulu. Kan nggak meninggal ya. Udah pada meninggal. Tahu-tahu 2.000 anak-anak banyak banget. Giliran orang Israel pada hamil susah. Iya rasain. Jarang ada anak-anak di Israel itu. Ya. Jadi orang Israel itu kalau mau ada semacam pendaftaran buat jadi pasukannya susah banget karena susah generasi. Tapi orang Palestina itu anak-anak muda dibom sekian ini itu lagi. banyak lagi. Tuh, coba ya. Seorang ibu bisa melahirkan 20 anak. Wow. Di Palestina. 20. Kembar berapa kali? Kita bertiga aja. Seorang ibu bisa melahirkan. Coba. Ya Allah, itu kuasa Allah. Jadi kata Allah kamu itu tidak bisa memberi mandarat kepada Allah. Allah itu punya setting yang paling cantik untuk segala yang Allah ciptakan. Ya, jangankan manusia, Allah menciptain sebut aja sekali datang 700 koloni. Tutup berapa aja. Coba ibu kalau misalnya tiba-tiba ada apa namanya itu kelelak apa? Namanya siraru kan? Laron. Iya. Ya, tadinya nggak ada perut aja tahu-tahu. Ya, bagi Allah tuh idza aradahu syai'an yaqul lahu kun fayakun. Namanya berapa ini? Saya nanti ke-14. Setengah 3. Asar jam 3.10 ya? 3, kita selesai jam 3 kurang 5 ya. Ya ibadi lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika bi mulki syai'an. Ya. Wahai Bapakku,
kata Allah. Karena ini hadisnya hadis qudsi. Jadi langsung Allah ya. Kalau yang ibadi itu Allah ya, kepada hambanya, kepada kita gitu. Wahai hambaku, kata Allah ya, seandainya orang yang paling awal di antara kamu, orang yang paling akhir di antara kamu ya, manusia, jin ya, semuanya ini disebutkan oleh Allah ya. Sekiranya ini coba takut ada terjemah yang kurang lengkap ya. Orang terdahulu, orang terkini, juga sekiranya manusia, bangsa jin ya, menjadi setakwa-takwanya kepada Allah ya. Kemudian hati salah seorang dari kalian, maka itu tidak akan menambah kerajaan. Jadi ini maksudnya ya. Jika orang yang paling awal sudah beriman, yang paling akhir sudah beriman, jin semuanya beriman, manusia beriman, semuanya gitu ya, beriman kepada Allah, itu tidak memberikan pengaruh apa-apa gitu. Nggak ngefek, Allah tetap aja Allah. Beda dengan kedudukan manusia. Kalau nggak ada ini ya nggak ada, kan gitu ya. Dokter umpamanya ya, besarnya nama dokter karena banyak orang sakit gitu. Umpamanya manusia nggak ada yang sakit ya, dokter nggak ada. Dokternya yang sakit tuh. Sakit kanker. Makanya kegembiraan dokter itu apabila banyak orang sakit. Covid. Yang paling itu Bu, kirim lagi. Bayar loh. Iya. Jadi kita tuh berada karena kita bersandar gitu. Apapun kedudukan kita tuh bersandar dari orang yang mengangkat kita, ada tangganya gitu kan. Makanya kenapa ya kita tuh tidak boleh rezeki kita ada yang mulia gitu. Jadi kita tuh bukan makhluk yang mulia ya Allah. Kita tuh benda yang tidak berharga saja. Kita tuh mulia karena kita hidup, terutama kita sehat ya. Kemudian apa? Beriman, bertakwa. Nah, makanya itu yang kita pelihara. Coba kalau udah gak ada manfaatnya, udah ya. Jangan kan orang sakit aja kita lupakan ya. Udah aja dulu mengetok banget, kayak tak boleh, kayak di kantor. Udah gak ada yang ini lagi. Makanya kita alhamdulillah diberi sehat. Ya Allah. Jadi kata Allah di situ, ya ibadi, kalau kamu itu manusia yang pertama, manusia yang terakhir, ya semuanya itu bertakwa kepada Allah ya. Itu Allah tuh enggak. Kedudukan Allah itu bukan karena semua takwa gitu maksudnya. Enggak. Ya kan? Jadi ketakwaan kita itu bukan untuk Allah tapi buat diri kita. Ya ibadi, baterainya habis. Ya ibadi, Baterainya habis. Nah, mana tadi? Ya ibadi, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbin rajulin wahidin minkum ma naqasa dalika min mulki syai'an. Wahai manusia ya, yang dari awal, yang orang akhir, yang manusia, yang jin, semuanya seluruhnya ingkar kepada Allah. Allah juga nggak ngepek gitu, tidak akan mengurangkan kerajaan Allah. Semua manusia dari awal sampai akhir tuh ya, dari dulu kala tuh nggak ada yang beriman satupun, nggak ada yang bertakwa satupun, semuanya ingkar. Mau manusia, mau jin, mau dari awal, mau sampai akhir,
Allah tidak akan berkurang kedekatan. Jadi artinya kepatuhan dan keingkaran kita itu jatuhnya buat diri kita sendiri. In ahsantum anfusikum wa in asatum falaha. Gitu ya. Kalau berbuat baik, kebaikannya buat kita sendiri. Takwa buat kita, bukan buat Allah. Kalau ada bahasa-bahasa yang seperti itu namanya kiasah, balagho. Intan surullah yang surkun. Kalau kamu menolong agama Allah, saya akan Allah menolongmu. Itu balagho. Kiasah. Gak ada yang menolong juga, Allah tetap Allah. Agama Allah akan tetap ditolong oleh caranya Allah. Hanya kewajiban kita menolong agama Allah itu dengan sepenuh jiwa kita. Begitu. Jadi tidak mengurangkan sedikit pun kekuasaan Allah, baik dengan ketakwaan ataupun dengan keingkaran manusia. Nah itu. Ini sudah berapa tuh penjelasan Allah, namanya apa? Ini ayat tauhid sebetulnya masuknya dalam kategori tauhid supaya manusia itu makin kuat imannya kepada Allah. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fas'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatah. Mana qasal dalika mimma indi illa kama yanqusul mahyatu idza udkhila kalau seandainya manusia yang pertama, manusia yang terakhir dari jenis jin, dari jenis manusia, semuanya minta sama Allah, semuanya diberi, Allah tidak pernah akan berkurang. Jadi jangan bingung gini, saya berdoa minta rezeki, gimana ya, kebanyakan enggak gitu ya. Semua dikabulkan pun di sisi Allah tidak akan berkurang. Ya. Perumpamaannya itu seperti apa? Ya seperti lubang jarum, masukin itu cuma segitu aja. Kalaupun seluruhnya ya dari permintaan manusia itu diberi, permintaan manusia, permintaan jin, semuanya dikabulkan. Kekuasaan, kekayaan Allah itu tidak berkurang sedikit pun. Ya. Makanya kita bilangnya Pak, ya wani, ya. Yang merasa kita, cuma kita yang suka merasa. Kalau misalnya orang pada berdoa, nanti saya ada kebahagiaan. Enggak, bagi Allah itu maha luas. Nah, jadi maksudnya seperti itu ya Bu. Kemudian ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma wafikum iyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsihi. Yang terakhir ya Bu, terjemahnya lihat ya. Itu yang paling terakhir, wahai hambaku, sesungguhnya semua amal perbuatanmu aku catat semuanya untuk siapa? Untuk ibu memberi ke orang, jangan merasa menguntungkan dia. Gitu. Kemudian kita hitung-hitungan kepada dia. Kan suka ada tuh ya, bawa anak yatim, ya, ya. Anak yatimnya tuh nanti disundut, gitu ya. Makanannya tuh beda, gitu. Seolah-olah kita memberi itu untuk dia. Padahal untuk siapa? Untuk dirinya, untuk Allah. Gitu. Biarin aja dia mau.
tadi. Ya. Karena kita sedang memberikan kebaikan untuk diri kita sendiri, bukan untuk dihimbau. Nah, tapi manusia mah begitu kan? Ya. Aduh, apalagi kadang-kadang sekarang makan ada modelannya berdoa juga ya. Harus samaan suara. Ya. Kalau dulu mah zaman dulu orang-orang kita berdoa mah berdoa. Kayak pur. Kan ada modelannya kayak gitu. Ya Bu. Iya. Jadi sekarang udah dilihat segala fisik. Ada yang dilihat oleh Allah adalah hati. Kita memberi, beramal bukan untuk orang lain. Zakat, kurban, ya, bukan untuk orang lain, untuk diri kita sendiri. Makanya dari fenomena kurban saja digambarin dulu, pertama dulu ada kurbannya Qabil, ada kurbannya Habil. Ya, yang diterima oleh Allah kurbannya Habil. Kurbannya Qabil tidak diterima. Karena setelah Nabi Adam nanti ada turunan-turunan Qabil, ada turunan-turunan Habil. Gitu. Turunan Qabil yaitu yang pelit-pelit, yang rusak-rusak tuh ya. Mobil Gitu iya. Qabil iya. Kalau turunan Qabil tuh kalau kurban nyari yang paling kecil, yang paling peot, yang kalau yang ini kan Habil tuh cari yang paling mahal, yang ini, oh yang paling bagus gitu kan. Itu saya pengen dapatnya dari Allah, pahalanya yang besar, nggak diperhitungkan harganya berapa, pokoknya yang ini. Kalau ini mah cari yang suaranya tuh udah. Kalau ini udah banyak lalernya, kenapa murah? Gitu. Yang lain mah 3 juta, ini mah 600.000, nah cari yang murah. Aduknya doang. Tapi kan nggak boleh. Tuh turunan Qabil ya begitu. Nggak boleh cacat. Saya nggak diterima gitu. Giliran yang bagus nanti udah kurbannya cakep, mahal ini, nuntutnya banyak. Ini numpang mahal, katanya ini kalau ini jadi sekian belas kantong. Masih keturunan Qabil juga itu. Gitu, kenapa? Merasa untuk orang itu ngasihnya, bukan untuk diri sendiri kepada Allah. Gitu. Jadi kata Rasulullah begitu, dikebutkannya kata Allah malah ya. Hadis kan hadis kursi ya. Nah ini penting. Penting ini kenapa? Buat siapa kita beramal itu? Buat Allah. Memberi buat siapa? Buat Allah. Ya, bukan buat manusianya. Itu manfaatnya buat manusia, tapi pengabdian itu buat kebaikan diri kita, buat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu Bu. Ya, jadi jangan terlalu gimana gitu timbang. Makanya kenapa tarawih itu cuma sehari aja. Ya, Nabi Ibrahim itu mengingat, menimbang gimana ya, ini anak saya udah dapat digedein, begitu capeknya, dapat kepengennya juga lama banget, 100 sekian tahun saya pengen dapat Ismail, ya Allah. Tapi begitu saya ketemu, ya begitu lahir harus dipisahin, begitu ketemu harus disembelih, ya. Apa nggak di sini? Itu ya, seorang ayah itu kayak apa menderitanya ya. Baru diizinkan sesaat berjumpa, lagi bermesra-mesraannya, lagi dikekep-kekepinnya, lagi sayang-sayangnya, tiba-tiba Nabi Ibrahim mimpi anaknya disembelih, kan gitu. Kira-kira tuh gimana, kan goncang ya hatinya itu. Laksanain enggak, tapi kalau nggak dilaksanain gimana, tapi kalau nggak gimana. Ini perintah Allah apa bukan? Kok perintah Allah ini agak banget ini gitu ya. Sempat kemanusiaannya keluar kan, itu kan namanya fitrah ya, fitrah tuh. Makanya disebut pandur madatan, coba pertimbangkan ya. Jadi sudah di dalam ininya beliau itu
masih merasa ragu, kemudian dilemparin menurut kamu gimana nak saya gitu ke anaknya, karena anaknya udah bisa berpikir jernih juga kan, udah dewasa ya, sudah balago, sudah balik gitu, udah lama balago, makanya bisa ya anaknya udah balik, udah bisa usaha bareng-bareng, makanya udah bisa diajak berpikir yang rasional, yang iman, yang takwa gitu. Coba menurut kamu gimana sayang? Ya papa itu tadi malam bermimpi kamu disembelih gitu, karena anaknya memang sudah dicetak oleh ibu hajar yang soleh, yang baik, yang wah pokoknya luar biasa. Anaknya juga ya abatif udah laksanakan ya, ragu-ragu gitu ya gitu. Nah baru tuh mantep ya kan, udah asalnya ragu mantep, makanya cuma sehari ya, baru besokannya tuh Arafah tuh udah tenang, udah masa tenang, udah ngerti, udah paham. Jadi masa persiapan Nabi Ibrahim menjalankan tugasnya dari Allah bersama Nabi Ismail. Ayo sayangku, ayo ayo mas, kita cari goloknya, ayo berdua. Di mana? Di sini cari yang paling tajam. Di mana kira-kira tempatnya? Oh, kita cari tempatnya yang paling tepat. Sini. Itu Arafah, sudah ditunjukin ini di sini. Ya, tempatnya besok itu di sini. Oh iya, terus jam berapa? Ya, gitu besok itu jam berapa, Pak? Jam sekian. Udah, lagi pada merancang, udah tenang. Gitu, makanya udah Arafah. Sudah Arafah, sudah tenang, sudah paham. Makanya orang yang Arafah ngerti bahwa dirinya hamba Allah, ngerti ya, tahu diri bahwa besok mau pergi ke akhirat. Maka di situ apa? Ya, banyak patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Nah, jadi semua dibalas. Barang siapa mendapat yang baik, ya. Kalau mendapat yang baik maka selalulah memuji Allah. Supaya kita kalau memuji Allah, Allah tambahkan nikmat yang lainnya. Kemudian kalau ada sesuatu, jangan menyalahkan orang lain. Gitu ya. Kalau ada suatu musibah, jangan bilang apa? Gara-gara si Anu, gara-gara si Anu, gara-gara si Anu. Begitu. Kalau ada musibah, ya. Jadi paman wajada khairon, apabila kedapatan yang baik, faliyah matillah, apa? Muji. Kalau kita dapat yang baik, puji Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahilhamd. Kepada Allah lah kita memuji. Kasih sembuh. Tuh. Tapi wa ma wajada ghairadaka fala yalumanna illa nafsa. Kalau dikasih sesuatu yang tidak baik, jangan menuduh gara-gara anu, gara-gara anu, gara-gara anu. Gitu. Tapi masuknya ke sini. Oh, ini keteledoran saya. Makanya baca istighfar. Gitu. Coba kalau ngasih di sini ini, jangan kembalikan kepada diri. Mungkin kita yang teledor, gitu. Ya, cukup panjang hadisnya, mudah-mudahan dipahami. Bu ya, sudah ada yang pertanyaannya karena ini mic-nya juga sudah habis. Sudah tanda-tanda. Jadi demikian yang saya sampaikan, sudah habis berarti ya, hadis ini sudah selesai, sudah tidak ada hutang lagi saya untuk bisa menjelaskannya. Nanti kita tinggal lanjut ke hadis yang berikutnya 25. Silakan disimpulkan di sini Ibu, sambil dibaca-baca di rumah. Ke satu poinnya apa, kedua poinnya apa, ketiga poinnya apa, yang ibadi. Banyak di situ poin-poinnya Mas. Iya. Kalau ini kuliah gitu ya, satu semester. Ya, bisa disimpulkan. Kira-kira berapa poin di situ?
nasihat atau ya peringatan Allah kepada hamba. Supaya apa? Supaya tentunya mendapatkan. Demikian yang saya sampaikan. Kalau tidak ada pertanyaan karena sudah masuk. Ya. Orang pakai uang kita, maksudnya kita nih ceritanya dapat arisan terakhir, tapi yang nerima, umpamanya yang nerima itu uang caranya untuk saya, yang nerima nggak bilang uang saya dipakai gitu, tapi tanpa bilang ke saya gitu. Terus Boleh. boleh nggak begitu? Boleh. Itu namanya ngegasan. Ngegasan. Termasuk dolim nggak begitu? Kalau apa-apa itu harus ada izin sama pengaruhnya. Dapat arisan saya, arisan terakhir, umpamanya yang mereka Nggak boleh, urusan-urusan begitu tuh harus aktif ya. Makanya kenapa ada yang mendapat arisan itu tidak dibolehkan, ya? Karena di situ ada hal-hal yang banyak sehingga ada yang berpendapat, ini pendapatnya, ada yang menganggap tidak karena MOU-nya harus jelas. Udah dapat atau dibawa kabur dan sebagainya itu kan resiko-resiko yang harus kita pikirkan. Makanya di dalam Islam itu ada lampu, ada ini, ada macam-macam namanya muamalah ini. Saya memang minta terakhir karena niatnya mau buat Sekalian ada- ngumpulin. Nah gitu. Nah tahu-taunya Tahu ada yang pinjam, iya. tapi tidak bilang. Tidak bilang. Nah, itu namanya ngegasat. Dosa. Jadi rezeki dia haram. Cukup Ibu, terima kasih atas perhatian Ibu semuanya. Mari kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan sehat. Rayakan hari raya Idul Adha. Semoga kita menjadi peran-peran Nabi Ibrahim, Hajat, keluarga Nabi Ibrahim yang soleh, keluarga yang selamat dunia akhirat. Amin. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Panjang umur, sehat walafiat. Mohon maaf saya sebetulnya waktu itu pengen tempat saya, tapi karena saya masih riwet gitu ya, sehingga tertunda. Insya Allah nanti saya kontak. Lain waktu ya, Insya Allah. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una karena manfaat dari ilmu-ilmu yang kami dapatkan hari ini, menjamkan hidayah kami yang paling dalam, menjadikan hidayah petunjuk darimu ya Allah, serta beri selalu kepada kami ilmu Engkau yang bermanfaat, yang mudah kami laksanakan dalam setiap amal soleh kami. Taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Da'wahum ya subhanakallah wa tahiyyatuhum ya salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Subhanallah, Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.